Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Egista Fatmawati dengan NPM 2357051002 kelas D. Di sini saya mendapat materi poin kedua, yaitu Deep First Search vs Breadth First Search. Yang pertama yaitu Deep First Search atau DFS. DFS adalah algoritma yang berguna untuk menguji beberapa properti graf, termasuk apakah ada jalur dari satu simpul ke simpul lain dan apakah graf tersebut terhubung. Eksekusi algoritma dimulai dari simpul akar dan menjelajahi setiap cabang sebelum proses backtracking atau mundur menjelajah simpul lain. Algoritma ini menggunakan struktur data stack untuk mengingat, mendapatkan simpul berikutnya, dan untuk memulai pencarian setiap kali jalan buntu muncul di setiap iterasi. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. DFS memiliki kompleksitas waktu V plus E, di mana V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah edge dalam graf. DFS membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat untuk mencari solusi, tetapi dapat mengalami backtracking yang memperlambat proses jika tidak ada solusi yang ditemukan. Masalah yang cocok untuk DFS yang pertama yaitu pencarian semua jalur dalam graf. DFS digunakan untuk menemukan semua jalur dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf. Penting dalam aplikasi seperti rute dalam peta atau jaringan. Yang kedua yaitu topological sorting. DFS digunakan dalam topological sorting untuk mengurutkan simpul dalam graf berarah tanpa siklus. Contohnya seperti penjadwalan tugas. Yang ketiga ada solving puzzle game. DFS sering digunakan dalam algoritma yang memerlukan backtracking seperti pemecahan puzzle, contohnya seperti sudoku, dan masalah pencarian jalur, contohnya seperti labirin. Yang kedua yaitu Breadth First Search atau BFS adalah algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menjelajahi semua simpul pada suatu graf atau pohon secara sistematis. BFS bekerja dengan memulai dari simpul awal dan menjelajah semua simpul yang terhubung dengannya sebelum bergerak ke simpul yang lebih jauh. Selanjutnya ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu BFS BFS memiliki kompleksitas waktu V plus E. BFS menggunakan antrean untuk mengatur urutan visitasi yang membuatnya lebih efektif dalam mencari solusi yang lebih luas. BFS juga tidak memerlukan backtracking sehingga lebih efisien dalam beberapa kasus. Masalah yang cocok untuk BFS. Yang pertama yaitu pencarian jalur terpendek. BFS dapat digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot karena menelusuri semua simpul pada satu level sebelum beralih ke level berikutnya. Ini memastikan bahwa jalur pertama yang mencapai simpul tujuan adalah jalur terpendek, seperti routing jaringan dan perencanaan rute. Yang kedua yaitu menemukan komponen terhubung dalam graf. BFS dapat digunakan untuk menemukan semua komponen terhubung dalam sebuah graf. Ini melibatkan penelusuran semua simpul yang dapat dicapai dari simpul awal, kemudian melanjutkan ke simpul yang belum dikunjungi. Yang ketiga yaitu penelusuran level order dalam pohon. BFS dapat digunakan untuk pencarian level order dalam struktur pohon, yang berarti mengeksplorasi pohon tingkat demi tingkat. Perbedaan utama yang pertama yaitu ada aspek cara penelusuran. Di DFS menelusuri jalur secara dalam mulai dari simpul akar. Untuk BFS menelusuri jalur secara luas mulai dari simpul akar. Yang kedua yaitu struktur data. DFS menggunakan stack atau rekursi untuk melacak simpul yang akan dikunjungi berikutnya. Kalau BFS menggunakan QW untuk melacak simpul yang akan dikunjungi berikutnya. Yang ketiga yaitu kompleksitas ruang. DFS memiliki kompleksitas ruang V untuk menyimpan stack rekursi terutama jika graf tersebut sangat dalam.
BFS memiliki kompleksitas ruang V untuk menyimpan QW, terutama jika graf sangat lebar. Yang keempat yaitu siklus dalam graf. DFS dapat mendeteksi siklus dalam graf berarah dan tak berarah. BFS dapat mendeteksi siklus dalam graf tak berarah dengan menggunakan penanda simpul yang dikunjungi. Selanjutnya ada visual grafik. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan kalau DFS itu mempunyai memori lebih sedikit daripada BFS. Untuk eksekusi waktu, DFS itu lebih memiliki waktu yang lama, walaupun komplikasi waktunya sama dengan BFS. Best algoritma menurut saya adalah breadth first search, karena BFS kemampuannya menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot dan menelusuri seluruh jaringan atau labirin dengan cara yang teratur dan sistematis. Kemampuannya untuk menjamin eksplorasi semua simpul pada satu level sebelum pindah ke level berikutnya membuatnya sangat berguna dalam banyak aplikasi praktis, termasuk pemodelan jaringan, analisis komponen terhubung, dan pencarian jalur optimal. Penjelasan yang lebih jelas. Yang pertama yaitu breadth first search. BFS adalah teknik berbasis titik untuk menemukan jalur terpendek dalam grafik. Ini menggunakan struktur data antrian yang mengikuti first in, first out. Dalam BFS, satu simpul dipilih pada suatu waktu ketika simpul tersebut dikunjungi dan ditandai. Kemudian, simpul yang berdekatan dikunjungi dan disimpan dalam antrian. Ini lebih lambat daripada DFS. Selanjutnya ada DFS, Deep First Search. DFS adalah teknik berbasis tepi yang menggunakan struktur data stack dan melakukan dua tahap. Simpul yang dikunjungi pertama dimasukkan ke dalam tumpukan, dan yang kedua, jika tidak ada simpul, maka simpul yang dikunjungi akan muncul. Ini adalah contoh referensi yang saya pakai untuk menjelaskan materi ini. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.